timeline. Di situ ada 3 timeline, 3 level pembelajaran, yaitu yang pertama level basic, yang kedua level advance, yang ketiga level expert. Nah, untuk level basic sendiri, ini nantinya teman-teman yang belajar akan saya kasih teori terlebih dahulu. Teori-teori pengantar tentang editing. Nah, praktek mulai menggunakan editingnya nanti mulainya pada level advance sampai expert. Itu baru mulai menggunakan editingnya langsung. Jadi di level basic ini masih mengantar seperti teori dulu sebelum teman-teman untuk bisa langsung mencoba mempraktekkan editing itu sendiri. Nah, di level basic sendiri kemarin saya membagi menjadi 6. Ada pengantar editing, teknik dasar editing, jenis format dan karakteristik video, pengenalan software editing, lalu pengenalan Adobe Premiere, dan pengenalan editing tingkat awal. Nah, di level basic ini, biasanya orang awam itu kan kalau ditanya misalkan ya, video itu apa sih gitu. Nah, kalau orang awam pasti bilangnya, video itu gambar yang bergerak kayak gitu misalkan. Nah, kalau kita sebagai editor, kita nggak sesimpel itu memahami penjelasan video. Banyak karakter-karakter yang bisa menjelaskan dari video itu sendiri gitu. Jadi di sini itu yang nanti saya tekankan ke teman-teman. Jadi video itu apa sih menurut kita editor? Jadi bukan menurut orang awam. Nah, itu banyak banget penjelasannya. Lalu tujuan editing itu untuk apa? Nah, kalau orang awam pasti tujuan editing apa sih? Biar bagus kayak gitu kan. Nah, kita sebagai editor juga itu salah satunya memang itu. Cuman apa namanya? Di sisi lain banyak faktor-faktor yang menjadikan editing itu mempunyai tujuan tersendiri. Tuh. Lalu di teori sini juga saya menjelaskan tentang jenis format video. Selama ini kan pasti banyak teman-teman menjumpai ketika download video atau apapun itu ada macam-macam, misalkan AVI, FLV, MOV, MP4 kayak gitu. Nah, itu teman-teman editor harus paham dulu mereka itu fungsinya seperti apa, karakternya seperti apa, AVI itu seperti apa, MP4 seperti apa kayak gitu. Nah, jadi ketika menggunakan format video apa itu biar pas ketika misalkan untuk YouTube misalkan dia cocoknya pakai apa, misalkan kayak MP4 atau MOV kayak gitu, misalkan AVI untuk DVD misalkan kayak gitu. Nah, itu karakter format-format ini yang perlu dipahami teman-teman di awal. Jadi mereka paham ketika mau menggunakan ini untuk keperluan apa ya videonya ini ya. Jadi nanti formatnya bisa menyesuaikan gitu. Lalu berikutnya pengenalan software editing. Software editing itu banyak banget macam-macam software, baik di desktop, di PC, ataupun di handphone. Itu juga pasti banyak kan software-software editing. Kayak kalau di handphone misalkan kayak KineMaster, Power Direction, kayak gitu, Power Director, kayak gitu-gitulah. Terus kalau di PC misalkan kayak ada Final Cut Pro, terus mungkin Avid, atau mungkin Filmora. Terus kalau di sini sendiri, saya memperkenalkan ke teman-teman itu softwarenya adalah Adobe Premiere Pro. Nah, kenapa software ini? Karena ini adalah salah satu software professional editing yang banyak dipakai untuk televisi-televisi di Indonesia. Terutama juga di luar negeri juga pakai ini. Gitu. Jadi saya perkenalnya yang Adobe Premiere. Ada yang lagu? Oh, ada lagunya.
lagunya dari TV kayaknya. Enggak. Dari host mungkin? Bukan. Sebentar, Pak. Oh iya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya pun. Ya. Sudah? Iya. Sampun. Sudah? Sampun, Pak. Oh Sampun, iya. Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, dilanjutkan lagi. Nggih, sebentar. Saya ulang lagi. Ya. Nah, Ampun, sampai advance. betul apa-apa. Nah, untuk berikutnya yang level advance. Nah, ini teman-teman mulai saya ajarkan mengenal software Adobe Premiere itu sendiri. Jadi nanti teman-teman akan diajarin di situ fitur-fitur dasar Adobe Premiere itu apa aja yang ada di situ. Seperti ini kelihatan ketutupan kayaknya ya. Sebentar ini. Nah, ini misalkan di sini ini ada screenshot software Adobe Premiere. Nah, nanti teman-teman pasti akan saya ajarin fitur-fitur yang ada di sini. Misalkan ini untuk apa, yang di sini untuk apa, yang di sini untuk apa. Semua fitur-fitur yang di Adobe Premiere ini saya perkenalkan satu-satu fungsinya ke teman-teman. Fungsinya. Nah, setelah mereka saya kenalkan fitur di dalam Premiere Pro ini, di awal biasanya mereka saya suruh coba kalian bikin satu karya dari foto misalkan gitu. Jadi foto-foto dianimasikan seperti itu. Nah itu untuk mencoba seberapa jauh sih teman-teman itu memahami tentang editing. Gitu. Nah setelah itu nanti akan berkembang lebih tingkatnya akan berkembang setelah foto mereka akan mempelajari mengedit video singkat. Setelah mengedit video nanti akan dinaikkan lagi mengedit ILM itu adalah kelalaian masyarakat. Mereka biasanya dibuat untuk apa ya memberikan motivasi atau pesan-pesan positif untuk masyarakat. Lalu setelah itu baru masuk ke news. Nah karena kita di kemarin tuh condongnya lebih ke jurnalistik seperti Pak Beni dan Butri kayak gitu tuh condongnya lebih ke jurnalistik. Nah nanti setelah itu mereka saya fokuskan ke news. Nah di situ mereka akan belajar mengedit liputan straight news, mengedit liputan soft news seperti itu. Nah karena straight news, soft news itu mereka memiliki karakter yang berbeda-beda dalam editingnya. Jadi editing straight news itu nggak bakalan sama editing soft news. Begitu pula dari kameranya. Dari teknik kameranya juga nggak sama straight news dengan soft news. Lalu dari teknik presenter atau host narasi yang membawakan berita itu juga berbeda karakternya, straight news dan soft news. Jadi ketiga komponen ini tuh pasti saling berkaitan. Jadi antara presenter Butri, kameramen Pak Beni, saya editing itu saling berkaitan karena mereka memiliki apa ya spesifikasi sendiri-sendiri gitu, straight news, soft news. Lanjutkan. Nah, ini contoh slide foto. Ini yang di awal ini di waktu contoh perbandingannya di awal yang teman-teman baru setelah dari teori lalu saya suruh nyoba menganimasikan sebuah foto itu hasilnya bisa dilihat seperti ini. Kelihatan nggak?
Nah, kelihatan ya. Jadi sangat simpel sekali teman-teman waktu itu belajarnya. Dia cuma menganimasikan gambar tersebut maju ke depan, mundur ke belakang kayak gitu. Gambarnya besar, kecil kayak gitu aja. Nah, harapan saya nanti ketika sudah memasuki level advance di tengah-tengah sampai expert, teman-teman nantinya akan bisa membuat slide foto itu nggak cuma seperti itu, tapi nantinya bisa seperti ini. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Beda karakter editingnya dari yang pertama ini sama yang ini sangat kelihatan sekali kan. Nah, itu yang nantinya itu namanya proses. Jadi di awal memang teman-teman pasti akan mencoba sebisanya dulu. Nah, jadi nanti semakin ke belakang teman-teman akan semakin memahami apa ya, karakter editing itu seperti apa kayak gitu. Nah, lalu ini untuk contoh straight news. Turun dari kereta api Mata Remaja tujuan Kota Baru Malang. Kereta dari Pasar Senen Jakarta anjlok kilometer 115 atau kawasan Kecamatan Garut Blitar, Jawa Timur pada pukul 7 pagi tadi. Anjloknya kereta Mata Remaja hingga menuju Malang, Jawa Timur, ratusan orang penumpang beralih menggunakan bus. Nah, ini contoh straight news yang saya ambil dari RCTI. Ceritanya adalah tentang kereta anjlok. Nah, di dalam memberitakan straight news, teman-teman saya ajarin straight news itu komponen apa aja yang harus ada di dalam. Lalu kalau Pak Benny biasanya mengajarkannya adalah angle apa yang harus diambil, komposisi apa yang harus diambil. Kalau Bu Tri mengajarkannya, bentar. Bu Tri pasti mengajarkannya dari sisi presenter lalu dari sisi narasi. Nah, itu saling berkaitan. Nah, untuk editing sendiri, ketika kita melihat berita seperti ini, nah, ketika kita melihat berita sendiri, dalam satu layar ini pasti banyak komponen yang masuk di dalamnya. Contohnya ada gambarnya sendiri, gambar keretanya yang diberitakan, lalu ada seperti logo TV RCTI 26, lalu ada penjelasan penjelasan berita yang disampaikan yang di bawah itu ada turun dari kereta akibat kereta anjlok. Nah, itu adalah tugas dari editor yang memformulasikan, menaruh bahan-bahan itu di dalam satu frame. Jadi selain mereka mengedit gambar yang diambil oleh kameramen jadikan satu, mereka juga harus menambahkan informasi-informasi yang standarisasi dari SOP dari misalkan televisi nasional di Indonesia gitu. Itu yang nantinya dipelajari teman-teman juga di sini. Lalu untuk yang expert ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi itu tadi saya tujuannya adalah membangun sense of editor dari teman-teman itu agar bisa membedakan karakter masing-masing video yang dibikin. Misalkan kayak tadi straight news tuh karakternya kayak gimana. Terus nanti features karakternya seperti apa, video klip karakternya seperti apa. Itu semuanya pasti beda-beda. Nah, itu teman-teman harus paham di situ. Jadi ketika teman-teman dapat materi misalkan straight news gitu ya dari Pak Benny atau Bu Tri, ketika mereka mengedit, mereka nggak boleh mengeditnya pakai ciri khas dari misalkan features gitu, nggak bisa.
nanti beritanya akan terlihat aneh ketika kita melihatnya. Nah, itu teman-teman harus paham di situ. Itu yang harus dipahami teman-teman nanti. Sambil teman-teman bisa tetap apa namanya? Membuat apa ya? Dari software Adobe Premiere tadi itu membiasakan teman-teman mengenali fitur-fitur yang tadi saya ajarkan gitu. Jadi mereka sambil mengedit, mereka sambil menghafalkan, oh ini caranya kayak gini, caranya kayak gini. Jadi selalu dikasih bahan-bahan yang berbeda, jadi mereka bisa cepat lebih hafal gitu untuk fitur-fitur yang ada di Premiere kayak gitu. Lalu di sini juga diajarkan green screen. Green screen, lalu kombinasi antara Premiere dan Photoshop. Jadi di Adobe sendiri itu banyak sekali software bawaan Adobe. Salah satunya adalah Photoshop juga, Premiere dan Photoshop. Kalau Premiere itu untuk editing video, kalau Photoshop sebenarnya untuk editing gambar atau foto. Nah, ini nanti teman-teman di situ juga saya ajarin bagaimana mengkombinasi dua software ini. Jadi nanti ngedit di Photoshop terus masukkan ke Premiere, dari Premiere nanti ngambil dari Photoshop lagi dimasukkan ke Premiere. Jadi dua aplikasi ini saling berkaitan kayak gitu. Dan yang berikutnya ada ini yang baru saya berikan tahun ini itu adalah hyperlapse dan masking, belajar teknik masking. Jadi di Adobe Premiere nanti ada teknik masking dan ada teknik hyperlapse. Nah, ini contoh yang kemarin dari 2019. Ini yang contoh awal mereka berlatih presenter, komposisi kamera, sama editing untuk presenternya. Dengan sangat simpel sekali. Nah, tapi teman-teman sudah mulai paham apa aja yang ada di frame, apa yang harus muncul di frame. Nah, kalau yang ini contoh yang sebentar, kayaknya saya tumpuk aja ya. Nah, ini contoh yang mereka sudah mulai paham membedakan antara berita straight news, features, itu lalu green screen. Nah, mereka membuatnya seperti ini. Nah, teman-teman sudah mulai pakai green screen di situ. Itu juga pakai teknik editing. Nah, ini salah satu contoh teman-teman membuat berita features pendek tentang salah satu kuliner di Sidoarjo. Nah, Nah, itu salah satu contohnya ya. Nanti kalau diterusin jadi lapar nanti liatin makanan-makanan terus. Jangan. Itu salah satu contoh dari perbedaan dari awal sampai ke belakang. Teman-teman sudah mulai memahami. Nah, ini contoh yang kombinasi antara tadi dua software dari Adobe. Satunya Adobe Premiere dan satunya Adobe Photoshop.
yang bisa dikombinasikan untuk jadi sebuah opening, misalkan gitu nih. Nah, itu salah satu contoh dari teman-teman yang kemarin mencoba menggabungkan antara video presenter mereka, lalu dianimasikan seperti memperkenalkan masing-masing nama presenternya, jadi seperti opening gitu. Nah, itu yang kemarin dipelajari sama teman-teman di editing. Lalu yang nanti untuk tahun ini yang baru itu ada hyperlapse. Ini hyperlapse ini adalah sebuah video yang berasal dari foto-foto, still foto yang ditata secara runtut, secara cepat dan terlihat nantinya akan bergerak. Padahal itu still foto. Bentar saya pinggirkan dulu. Nah, ini, contohnya seperti ini. Ini gereja di Ijen. Nah, itu contoh hyperlapse yang nantinya di tahun ini mencoba saya ajarkan ke teman-teman. Di tahun kemarin belum ada. Itu adalah penggabungan dari foto. Jadi sebenarnya tadi itu kumpulan foto-foto gereja yang diambil dari sudut kanan ke sudut kiri. Tapi fotonya digabung jadi satu, seperti bergerak menjadi video seperti itu. Ini, saya ulang lagi. Nah, itu foto sebenarnya. Jadi kelihatan kendaraannya seperti cepat jalannya gitu, itu padahal karena memang itu adalah foto yang diambil secara runtut, dan itu harus butuh ketelatenan juga karena dalam satu video yang pendek ini biasanya kemarin tuh kalau nggak salah sekitar 100 foto atau 150 foto ini tadi. Jadi untuk mengambil beberapa detik video ini tadi, fotonya harus sekitar banyak segitu. Nah, ini yang terakhir nanti saya coba ajarkan juga untuk masking. Ini juga dikombinasi dengan hyperlapse. Dengan seperti itu tadi. Jadi ada hyperlapse dan masking. Jadi masking ini seperti, ya kita lihat dulu deh. Nah, gambarnya seperti masuk ke tangan, masuk ke HP, masuk ke kamera. Nah itu. Itu ada teknik masking yang bisa dipakai di Premiere yang sekarang, Premiere CC yang sekarang itu bisa menggunakan ini. Tapi ya itu tadi tingkat kesulitannya lumayan, jadi butuh ketelatenan dari teman-teman. Karena untuk memasking harus per frame-frame gitu. Jadi agak lumayan banyak. Itu kayaknya cukup itu dari saya. Mungkin ada broadcasting. Kalau teman-teman sudah biasa bikin sesuatu yang itu dicetak gitu ya, sesuatu yang still diam, dengan broadcasting semua yang diam itu bisa dibuat bergerak gitu. Jadi bisa lebih bervariasi, bisa lebih memiliki empati, bisa lebih berkesan. Sesuatu yang awalnya hanya diam, tapi dengan broadcasting kita bisa merubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih keren, lebih kreatif dengan suatu hasil audiovisual yang sangat menarik untuk dinikmati oleh khalayak
luas. Jadi tidak hanya gambar yang diam saja, tapi kita memberikan hasil berupa audio visual, gambar bergerak, yang itu memiliki makna dan kreativitas yang tinggi. Di sini. Teman-teman, di Sidoarjo ini sekarang sudah ada DIC, dan di DIC ini sudah ada salah satu jurusan yang sangat digemari oleh teman-teman sekarang itu, yaitu broadcasting, seperti itu. Broadcasting, jadi broadcasting itu apa sih? Broadcasting itu sesuatu yang membutuhkan kreativitas dari teman-teman. Kita mencoba merubah sesuatu yang hanya diam saja, tapi kita buat bergerak, dan itu membuat suatu inovasi dan kreativitas yang sangat bagus. Jadi dengan broadcasting kita mencoba mempelajari sesuatu itu dijadikan suatu audio visual untuk bisa di-share kepada khalayak luas dengan teknik-teknik yang cukupnya nanti kita pelajari di DIC. Oke, saya tunggu teman-teman untuk belajar broadcasting di DIC.